BNPB turun ke jantung bencana Ngada, Isroil Samiharjo bawa bantuan dan kobarkan semangat warga. Di tengah warga yang masih berjuang bangkit dari dampak gempa bumi, perhatian pemerintah pusat kembali hadir di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Anggota unsur pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, DR Doctors, Isroil Samiharjo, MDiv Stod, turun langsung menyambangi masyarakat terdampak di Desa Bewali, Kecamatan Bajawa, Senin malam 24 Agustus tahun 2026. Kunjungan Isroil bukan sekadar membawa bantuan logistik, ia hadir langsung di tengah warga untuk melihat kondisi di lapangan, mendengar keluhan masyarakat, sekaligus memberikan penguatan kepada para korban yang masih berupaya menata kembali kehidupan pasca gempa. Dalam kunjungan tersebut, Isroil menyerahkan bantuan kebutuhan dasar berupa 100 paket beras ukuran 5 kg, 25 dus mie instan, 25 botol minyak goreng ukuran 1 liter, serta 30 lembar selimut. Bantuan itu diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan akibat bencana. Namun, lebih dari bantuan yang dibawa, kehadiran langsung anggota unsur pengarah BNPB di tengah masyarakat menjadi pesan kuat bahwa warga terdampak gempa tidak dibiarkan menghadapi masa sulit seorang diri. Isroil menyempatkan diri berdialog langsung dengan warga desa Bewali. Ia mendengarkan cerita, keluhan, serta kebutuhan masyarakat yang masih dirasakan setelah gempa mengguncang wilayah tersebut. Bagi Isroil, mendatangi langsung lokasi terdampak menjadi langkah penting untuk melihat kondisi nyata masyarakat dan memperoleh gambaran utuh mengenai kebutuhan yang harus segera ditangani. Di hadapan warga, ia mengajak masyarakat agar tetap tegar dan tidak kehilangan harapan. Menurutnya, pemulihan pasca bencana membutuhkan kekuatan bersama, terutama semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat. Penanganan bencana bukan hanya tentang bantuan yang kita bawa, tetapi juga tentang hadir, mendengar, dan memastikan masyarakat mengetahui bahwa mereka tidak menghadapi bencana ini sendirian, ujar Isroil. Ia menegaskan, penanganan bencana tidak boleh hanya berhenti pada penyaluran logistik. Kehadiran pemerintah dan seluruh unsur terkait di tengah masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan, terutama untuk memberikan rasa aman dan penguatan moral kepada warga terdampak. Menurut Isroil, masyarakat yang mengalami bencana membutuhkan kepastian bahwa mereka tetap mendapat perhatian dan pendampingan dalam melewati masa sulit. Karena itu, sinergi seluruh pihak harus terus diperkuat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, lembaga kemanusiaan hingga masyarakat diharapkan terus bergandengan tangan agar penanganan dampak gempa dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Kunjungan langsung ke desa Bewali juga menjadi bagian dari upaya melihat perkembangan penanganan gempa di Kabupaten Ngada dari dekat. Wakil Bupati dan bapak-bapak, kepala desa, ibu-ibu, bapak-bapak, ini puji Tuhan saya dikirim Tuhan ke sini untuk melihat bencana. Jadi mari kita jadikan bencana ini bukan untuk baku tengkar toh, bukan untuk baku kelahi yang sana dapat, yang sini tidak dapat. Jadi mari kita kembalikan kepada Tuhan toh, ini justru menjadi perekat toh. Dengan adanya gempa ini kan jadi kita kumpul semua ini. Mudah-mudahan nantinya kita bergotong royong. Tadi saya senang sekali melihat di bawah itu kita gotong royong membagikan di kantor ya, membagikan sembako. Dan ini saya malam-malam datang ke sini mencoba membawa sedikit. Jadi yang paling penting sekarang adalah kita mengamankan perut dulu. Tadi saya ke Patung sana, sedih juga itu, tanahnya retak ya. Nah itu mungkin nanti setelah darurat ini selesai, baru kita bangun kembali patung itu. Mudah-mudahan nantinya lebih bagus lagi, sehingga banyak wisatawan datang ke sini. Apalagi sini kan kampung adat toh. Nanti ada wisatawan datang ke sini, makin hidup di sini setelah ini. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Saya menyampaikan salam dari Kepala BNPB. Jadi beliau memerintahkan langsung
kepada saya untuk melihat langsung nih malam-malam jam berapa ini? Udah jam 7, saya ajak Pak Bupati, Wakil Bupati ke sini melihat daerah yang memang benar-benar terkena bencana. Di sini ada 18 yang rusak berat ya. Totalnya yang rusak ada 174 ya, rusak ringan, rusak berat, rusak sedang ada 174. Nah itu nanti akan saya laporkan ke pusat agar ini nanti mendapatkan bantuan. Yang rusak berat mudah-mudahan nanti bisa kita bangun. Ada istilahnya hunian sementara. Kita bangunkan sambil menunggu yang nanti hunian tetap. Jadi yang rusak berat nanti kita bangunkan hunian tetap ya dengan tembok begini. Tapi kalau yang hunian sementara mungkin hanya pakai DRC ya, ya semacam triplek tapi yang tahan air. DRC. Nah, nanti kita bangun. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang rusak berat itu juga boleh milih. Saya sambil menunggu dibangun rumah, saya milih tidak usah dibangunkan hunian sementara, tidak apa-apa. Nanti akan kita kasih uang semacam uang sewa bulanan lah sambil menunggu itu. Ya. Jadi artinya jangan lagi nanti ada konten tidak ada perhatian dari pemerintah. Pokoknya kapan aja butuh bantuan telepon Pak Wabuk gitu ya. Jadi kita saya benar-benar datang dari Jakarta ingin memberikan perhatian sepenuhnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya sudah dibuatkan kopi khas dari kopi apa nih, Bajawa ya. Famasa bos, Famasa. Khusus di sini ada satu unit pengolahan kopi pabrik sendiri yang sudah ekspor. Namanya Famasa. Famasa. Ya. Ya. Mungkin dengan adanya gempa ini bapak-bapak berhenti bekerja, penghasilan agak turun ya kita bantu ala kadarnya. Mudah-mudahan besok kalau ada kebutuhan lain kita antar lagi ke sini. Yang penting adalah kita gotong royong ya. Demikian, terima kasih sekali atas perkenan bapak-bapak, ibu-ibu. Atau ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Dari Bajawa Kabupaten Ngada, Elfrat Dena Metrosiar mengabarkan untuk Anda.